dari sana. Itu. Ini kita orang apa produksi. Mari kita pada bersyukur pada Allah malam hari ini kita kasih kekuatan kesabaran, sakit istiqomah. Doanya salawat dan salam tetap terhadiahkan kepada yang kita bersama Muhammad SAW. Sebelum kita membaca kalam suryani kitab samawi ini, mari kita memberikan doa kirim Fatihah kepada Kiai Musonef, guru kita, mursyid kita, Syekh Maulana ila hadrati Syekh Maulana Maratan Syania al-alim al-alama fadil al-marifillah qutbul aqtab min awliya ilahi ta'ala Syekh Muhammad Abdul Ghufron al-Bandani. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih bab yang ketiga. Al-Babus Tsalis fi bayani shalah. Bab ketiga malam hari ini sampai pada makalah yang ke-8. Al-Maqalatus Saminah, utawi makalah sing nomor 8 min kalami Syekh Muhammad Abdul Ghufron, saking dawuh Syekh Muhammad Abdul Ghufron. Malam saya ini bunyinya, ya insanu ishma'a sabili toha la mailan la syadasa aja'a dalla toha nala wahba sholah fi sidratil muntaha Ahmad asma'u toha Muhammad asma'ul mukhtar darajatul ula minallahi ta'ala azza wa jalla habibullah datu laylan hu madala haddaba dalla haqul ma'isyata sana hamila ila sidratil muntaha roh sorhan wasyan qoha ladhidhi dunya hu a'adda qoliswan qi la'alaho la'adaha ghayun ro'a bismillahirrahmanirrahim bisirri idofi alhamdulillahi as-salatu hakiki ma ma'na al-ashi la sholla inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini kita Syekh pakai bahasa kalam suryani. Artinya beliau guru Syekh berkata, wahai manusia, hiduplah mengikuti jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dawuh Syekh niku hiduplah mengikuti jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyimpang, sungguh kebinasaan yang akan datang. Nanti ulah kalian jenengan dikengel urip melok dalan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nggawe petunjuk melalui risalahnya. Risalah sebelumnya nggih. Rasulullah mudun dan dunia ini ditujukan untuk apa gitu. Insyaallah kan rahmatan lil alamin. Ya, itu kuncinya Rasulullah datang ke bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Berarti hidup kita disuruh mengikuti. Ya caranya menghormati alam. Ya, alam berarti ya, selain Allah. Ma huwa alam. Apa yang dimaksud alam? Al-alamu ghairullah. Jadi alam itu selain Allah itu yang namanya alam. Manusia, hewan, tumbuhan, selain Allah itu namanya alam. Kanjeng Nabi ini bisa ngerahmati kabeh. Dirahmati kabeh kanjeng Nabi ini. Kabeh. Ini kula kalian jenengan pesan guru kita disuruh mengikuti beliau. Tidak boleh menyimpang. Kalau kita menyimpang berarti kita sudah menjemput kebinasaan. Kebinasaan itu akan datang kalau kita menyimpang dari ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah yang paling gampang ini wow. Intinya Rasulullah
Termasuk innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi yang diutamakan adalah akhlak. Dipekerti etika. Jadi ini masalah sholat, masalah pelajaran secara syar'i, semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya bawa perintah sholat itu ada semua. Cuman syariatnya beda. Tapi Rasulullah sebagai pengunci para nabi yang dibawa sederhana sekali. Jadi menyempurnakan agama sebelumnya dan menyempurnakan akhlak-akhlak mulai umat terdahulu dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa. Dan yang sempurna ini pelajaran budi pekerti ini akhlak ini. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendapatkan hadiah sholat di dalam mendapatkan hadiah sholat di dalam Sidratul Muntaha. Ahmad adalah asma dari Toha. Dan Muhammad SAW adalah asma yang telah dipilih sebagai derajat yang luhur dari sisi Allah. Jadi ini kan kalau nggak ada PR, rencananya kan nulis Rasulullah itu punya banyak nama. Di sekitar ada di kitab Dalailul Khairat itu ada 10 halaman khusus nama-nama Rasulullah. Tapi rahasianya nama Muhammad itu ada di Toha. Itu rahasia Allah disampaikan kan. Rahasia Allah di Toha itu asma Muhammad ya di Toha. Jadi Nabi Muhammad punya nama ya Toha. Ya terus julukannya gelarnya Khairul itu kalau julukan atau pangkat gelare Khotamun Nabiyin. Terus Khairul Mursalin. Khairul Mursalin itu saapi-api utusan. Bisa buatnya bandingannya. Khotamun Nabi dari pengunci para nabi dan rasul. Mboten enten Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi niku mendapat hadiah sholat dalam Sidratul Muntaha. Berarti Muhammad itu ya Ahmad. Ya. Terus Toha juga namanya Muhammad. Asma yang telah dipilih yang paling derajat yang paling luhur adalah Muhammad Rasulullah. Tapi di kitab-kitab sebelumnya ini diterangkan dengan nama Ahmad. Yang kitab Injil, Taurat, terus kitab Zabur itu sudah diterangkan ada nama Nabi terakhir nanti namanya Ahmad. Ahmad itu adalah nama Rasulullah Muhammad. Tapi nama yang paling luhur yang dipilih yang punya derajat yang luhur adalah Muhammad. Ini dijabarkan secara kata-kata dalam bahasa Sorof. Naku Sorof niku bawang dari Hamid, Ahmad, Muhammad, Hamdan semua sama. Hamid, Ahmad, Hamidah, Mahmudah, Muhammadiyah sama. Cuman sing lucunya kenapa ada Muhammadiyah? Padahal Muhammadiyah itu menunjukkan perempuan. Kenapa tidak Muhammadun, Muhammadiyatun? Rofik laki-laki. Kalau cewek jadi Rofikoh. Aneh kok Muhammadiyah itu ngambil dari mana? Kalau diluruskan dengan bahasa tidak ketemu. Seperti Rasulullah seperti nama-nama identik dengan perempuan. Itu mungkin ada alasan lain, tak tahu. Jadi Allah memilih derajat yang paling luhur itu di nama Muhammad. Yang maha tinggi, yang maha perkasa dan maha agung. Jadi Allah itu punya derajat atau punya sifat yang maha tinggi, maha perkasa. Menjadi kekasih Allah SWT pada suatu malam, maka Allah membuka rahasia. Ini termasuk perjalanan waktu Isra Mi'raj nih. Karena di sini kan Kanjeng Nabi dipanggil langsung sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat atau perintah sholat. Makanya kemarin kalau tidak salah pertemuan keberapa itu kan sampai
ketemu dengan Tuhannya, guru itu sampai tidak mampu mengantarkan. Rasulullah punya guru, yaitu malaikat Jibril. Dan untuk bertemu dengan Tuhannya itu sudah individu sekali. Cukup Nabi Muhammad, saya tidak kuat mengantar panjenengan. Sampai di sini saya tunggu di sini aja. Ini ngadep mau. Kemungkinan kita punya guru, punya mursyid. Tetapi pada saat kita menjadi tanggung jawab secara pribadi sebagai hamba, wallahu alam nanti kalau memang guru kita sampai mengantarkan ke bertemu dengan Robnya, kayaknya itu berupa ajaran dan anjuran. Tapi pada saat kita pada saat mendekati finish, guru kan udah bilang, dulu kan udah saya kasih tahu jangan seperti ini. Kalau sekarang silakan menghadap sama Allah sendiri. Sudah saya kasih rambu-rambunya kok. Kayaknya kalau saya ngambil pelajaran dari mi'rajnya Rasulullah, malaikat Jibril pun udah angkat tangan. Tidak Rasul, saya tidak mampu mengatakan panjenengan. Tapi sebelumnya udah dididik ya Pak. Sedikit banyak setiap Rasulullah mendapatkan perintah atau ada masalah mesti lapor gurunya. Maksudnya gimana malaikat Jibril sebagai guru saya? Selalu. Nah, cuman di situ terjadi sebuah perdebatan antar khilafiyah, artinya para alim ulama menerjemahkan sholat pada saat Isra Mi'raj itu. Itu merupakan hadiah Rasulullah, yaitu perintah sholat waktu Mi'raj. Terus lanjutannya, pada suatu malam maka Allah membuka rahasia, mendidik, menunjukkan hakikat kehidupan, menyinari dan membawanya menuju Sidratul Muntaha. Pada saat itu langsung sudah bertemu dengan Allah. Rasulullah itu ditunjukkan hakikat kehidupan seperti apa yang bisa menyinari, membawanya menuju Sidratul Muntaha. Lihatlah batu permata murni yang menghiasi. Nah, seringkali guru kita tuh bikin bahasanya sangat puitis, sangat indah. Bahasanya kalamnya Suryani itu begitu indah. Jadi kalau kemarin seringkali saya bilang ini kan identik dengan Al-Quran, sama. Bahkan ini adalah derajatnya sama dengan hadis qudsi. Jadi kalam Suryani ini sama di jejernono dengan hadis qudsi. Pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril, tanpa guru. Jadi guru ini nggak dilewati gurunya, langsung Allah, ini Muhammad, firmannya langsung ke Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan ke Rasulullah. Beda dengan Al-Quran mulai 30 juz, setiap wahyu turun ke Rasulullah selalu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Kalam Suryani sama derajatnya. Allah berikan firman wahyu kepada guru kita tanpa melalui guru, langsung tanpa melalui malaikat. Jadi janji Allah tepat. Karena manusia itu sudah di makom mahmudah seperti Rasulullah. Rasulullah kan punya gelar makom mahmudah, makom yang termulia, tertinggi, terluhur. Malaikat udah jauh, kelasnya udah jauh. Makanya kan ada kisah di Durratun Nasikin pada saat di timbangan maksarna atau di hisab nanti yang berhisab di luar dunia nggak tahu sembahyang, kok sembuh syargo. Malaikat cuma jawabannya sederhana, iya ya Allah, saya kan punya keterbatasan, saya kan makhlukmu, punya kekurangan. Sementara di dalam hati manusia saya tidak akan menembus ke sedetail itu. Ya barangkali seperti ini. Karena kalau sudah menyangkut itu berarti ya kalam ini ya tanpa guru memang langsung turun langsung ke guru kita. Mudah-mudahan kita melakukan barokahnya. Amin. Ini barokah lancar sembarang kalire. Ngajak dulu mantap. Amin. Ngajak dulu mixer. Ini maksudnya nggak rezeki sing pas-pasan buat masalah.
pas kebentuk motor pas ono duit itu Tak sini lancar. lancar yo bisa tempe lancar ganti mixer dan itu di ini aku belum sakit menerjemahkan lihatlah batu permata murni yang menghiasi tinggalkan kelezatan dunia ini kira penting nyari kelezatan dunia nih Andi rotok soro dhewe. Sing kula golek iki kelezatan dunia. Iki ngapunten guru kula tasik ngenten iki tasik pikir-pikir kula waca mawon guru. Ya saya ngapunten saya. Ditikon ninggal kelezatan dunia. Menurut standar umum sing iku wis enak. Manut ya enak, standarnya enak. Iki apa sing enak? Lezat munggih nang donya dikon meninggalkan iki rotok soro. Mikir-mikir ya. Mikir-mikir kok. Cek tas dong. Ketinggalan dulu. Nanti ku wow lancar ya dia. Lancar ini ku wow. Tas dong. Ketinggalan dulu. Allah SWT menyiapkan berlimpah. Ini yang ini. Jadi ini pun ditinggal kelihatan malah Allah tuh menyiapkan yang berlimpah daripada yang kita pikirkan tadi. Ini Karena jadi pikir. Kan dipikir mereka tutup. maksudnya ngeten loh. Kita tidak usah salah paham. Jadi kita tuh menerima apa adanya sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya kalau ndek pikiran kayak ya tumpahan Innova itu ndak senengi. Wis betul pikir. Nek gak dipikirin iso alpat mudun. Maksudnya ngoten mungkin Gusti Allah niku nyape Allah akan ini kan ngoten. Menyiapkan berlimpah. Gampang gak kira-kira prakteknya? Ya itu kalau digawe. Lah kenyataannya akhirnya kan ngeten Mas. Akhirnya ngeten. Seperti makin boyan aku target tahun 2000. Saya pernah ngomong di depan ibu saya. Mak, ini kalau tahun 2012 misalnya. 2012 kalau masih belum punya mobil atas namaku, mending kalau mati, Pak. Lah sama saya enggak mati. Wis lewat berapa tahun? Pernah di depan ibu saya. Wah ini kalau target tahun 2013 atau 12. Ini kalau dari saya kan ada mobil, mobil mati ya. Enggak. Ganti mobil gak mati. Kok aneh. Ini terima ya. Makanya ini kok kita tinggal loh. Nek ditinggal menan. Nggih. Gusti Allah menyiapkan Kayak berlimpah. Jagalah jangan menyimpang, jangan lemah. Jangan menyimpang, jangan lemah. Kita harus kuat. Kuat menanggung kesabaran. Kibarkan bendera. Merdeka. Kemerdekaan. Benderane nopo? Benderane sing dikibarno adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Benderane sing kita kibarkan Ar-Rahim dulu. Nyayangi dulu. Wiri sifat sayang. Baru Gusti Allah dengan asma Allah dikai. Ngoten lho. Yang di kedepankan Ar-Rahimnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kan begitu. Rata-rata mesti Ar-Rahmannya dulu. Nah, berarti kan ya tetap tadi kelezatan dunia secara standar umum itu yang kita kejar. Lebih khusus saya. Yang saya cari adalah standar normalnya itu adalah kelezatan dunia. Ini rotot enak di kayak direkami. Jadi gak ada iklan gak apa-apa. Ya kita bongkar memang. Ya kalau memang standarnya Bismillahirrahmanirrahim, kita punya senjata yang sangat ampuh. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah diawali dengan bismi dengan menyebut asma, bismillah dengan menyebut asma Allah. Tapi nanti yang mendominasi adalah Ar-Rahmannya. Jangan-jangan nanti berapa persen ketinggalan si Ar-Rahimnya. Makanya di sini kita diberikan tadi kelezatan dunia kita tinggalkan dan Allah sudah menyebabkan sesuatu yang berlimpah. Kita berusaha keyakinan itu kita tanamkan. Dan namanya orang mau bikin atau mendapatkan sebuah
permata, ya otomatis harus, apalagi permata yang mutiara, ini tadi batu mutiara murni, perjuangannya luar biasa. Itu Ar-Rahim dulu. Kita kibarkan bendera Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahasia idofinya, ada rahasia idofi ini, idofi. Dulu ada zikir idofi, ada termasuk ya. Dengan rahasia idofinya, ya, rahasia Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahman, itu rahasia idofinya di Alhamdulillah. Berarti sebelum kita menyayangi, pondasi dasarnya adalah Alhamdulillah. Mensyukuri. Jangan sambat. Opo kok sambat? Karena Allah sudah kadung berfirman. Memang manusia rata-rata suka berkeluh kesah. Manusiawi. Manusiawi kalau banyak orang berkeluh kesah, sambat, itu memang ditakdirkan seperti itu memang. Kita nggak akan bisa keluar dari apa yang digariskan oleh Allah. Ada orang begini, itu udah digariskan kok. Kita nggak bisa proses. Semua itu kehendaknya Allah. Sebagai sholat yang hakiki, jadi sholat yang hakikinya sholat, hakikatnya sholat, itu yang dilafaz Alhamdulillah. Bersyukur itulah. Jadi rahasia idofi dilafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah pujian, rasa syukur secara lisan. Alhamdulillah itu bersyukur secara lisan. Rata-rata standar umumnya gampang. Kula kan jenengan paling gampang. Nale oleh rezeki alhamdulillah. Masih gak ada alhamdulillah sakjane gak penting, gak ngucap pun gak penting. Langsung brol ngono gak jane. Hayatnya seperti itu. Pekerjaan berarti. Af'alnya. Rasulullah sudah bersabda, "Asy-syari'atu fi aqwali." Syariat cuma omong tok. Kanjeng Nabi loh ya. Kanjeng Nabi yang bilang, "At-thariqatu fi af'ali." Thariqah itu perjalanan. Penggawean itu thariqah. Rasulullah itu. Pekerjaan Rasulullah, penggawean Rasulullah, thariqah itu penggawean Rasulullah. Wal haqiqatu fi ahwali, tingkah, kondisi keadaan sikap maupun ya etika itu hakikatnya di itu. Sehingga kalau sudah syariat, thariqah dan hakikat itulah kemungkinan insya Allah akan muncul buahnya ma'rifat. Ya cuman syariat toh ya nggak mungkin loh. Belum corokati mendapatkan sesuatu harus punya formula. Formulanya juga harus jangkep. Kita bikin kopi aja harus formulanya harus jangkep, ada air, ada gula. Padahal yang disebut apa ini? Kopi. Coba dikasih kopi. Pasti seluruh orang kita bikin audit, istilahnya kita bikin apa ya? Voting, ada 100 orang kita kasih kopi. Kopi saja di gelas. Jangan diminum. Apa ini kopi? 100 orang akan menolak. Apa mana turun diseleb ya? Apalagi sakwit-wite pisan. Sakwite jebol di lain arep. Monggo diunjuk. Pada di sini harus penting ada air dan ada gula. Kalau kita mendapatkan buahnya ma'rifat harus syariat, thariqah dan hakikat. Syariat aturan omong iki ya penting ngomong niki. Gerakannya harus ada. Thariqahnya itu gerakan, pekerjaan. Tingkah, keadaan, perilaku, bukti, hakikat itu yang nah ini baru kemungkinan terbesar kita akan mendapat buahnya ma'rifat. Amin. Amin. Apalah artinya hidup jikalau tanpa sholat?